Halaman Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin kembali riuh ketika sidang ketiga pra-peradilan gugatan Raffi Ahmad dan tim kuasa hukum atas BNN digelar. Kontroversi dan kekecewaan ketidakhadiran Raffi pun kembali menyeruak. Sementara di DPR, Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat dengan BNN. Lantas benarkah Raffi akan direhabilitasi selama 6 bulan dan 6 bulan pendampingan? Benarkah Raffi sendiri akan diundang DPR untuk memperjelas kasusnya? Kasus Raffi rupanya makin bergulir panas. Pasca Selasa kemarin, kuasa hukum dan juga keluarga Raffi mengadu ke Komisi 3 DPR RI, tak perlu waktu lama, kemarin giliran pihak BNN dipanggil ke DPR. Dipimpin Ketua Komisi 3 DPR, Gede Pasek Suardika, dengar pendapat umum dengan BNN pun digelar. Pembahasan tentu saja menjawab apa yang dikeluh kesahkan pihak Raffi. Antara lain, apakah BNN diperintahkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur untuk menghadirkan Raffi dalam persidangan pra-peradilan. Menurut pengacara Raffi, perintah itu ada dalam bentuk surat maupun undang-undang, tapi pihak BNN menyatakan tidak ada perintah itu. Bahwa baru adanya pengguna atau bahan acara di asesmen dia pengguna maka ditempatkan di tempat pendidikan. Karena yang kami dengar, hakim justru meminta agar Raffi dihadirkan ke Sebelumnya yang dia dihadiri. Satu lagi terbukti sampai sidang yang ketiga ini perintah pengadilan tidak ditaati untuk menghadirkan Raffi. Yang menyangkut tentang Raffi, tadi kita menanyakan tentang bagaimana proses persidangannya, karena ada kata pengacara Raffi, surat panggilan untuk hadir di persidangan pra-peradilan tidak dipenuhi oleh BNN. Kita konfirmasi itu, tapi pihak BNN mengatakan mereka belum tidak mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menghadirkan Raffi. Oleh karena itu kita akan cek ke pengadilan sesungguhnya bagaimana surat ini. Untuk Raffi kita ikuti jalannya sidang pra-peradilan. Jadi kita menunggu kalau misalkan hakim mengeluarkan penetapan, kita ikuti. Soal kemudian ada dampak bagaimana proses rehabnya, kalau ada penetapan pengadilan itu kita lakukan. Sementara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ketidakhadiran Raffi di persidangan kembali menjadi perdebatan seusai sidang. Kali ini pihak pengacara BNN menegaskan bahwa Raffi memang tidak akan dihadirkan karena sejumlah alasan. Antara lain yang terpenting karena ia sedang menjalani rehabilitasi dan tidak ada kewajiban tersangka hadir dalam sidang pra-peradilan. Itu berlaku bukan hanya di sini aja. Hari ini BNN diundang oleh DPR Komisi 3 untuk RDP, rapat dengar pendapat. Ya, di sana juga dimintakan untuk Raffi bisa dihadirkan. Tetapi kita dari BNN juga sudah menyatakan tegas kepada DPR bahwa kami pun tidak bisa menghadirkan Raffi dengan alasan bahwa dia lagi menjalani rehab yang sangat penting. Sama kayak orang sekolah, bos. Nggak boleh dong disuruh bolos segala macam. Nanti bagaimana dia mau sembuh pada waktu terapi ini masih berlangsung, diambil sana, besok ini lagi minta DPR lagi minta, ini pengadilan lagi minta, atau yang lain lagi minta, keluarga minta ketemu banyak tangan. Enggak bisa seperti itu. Majelis Hakim tadi juga sudah sepakat untuk tidak menghadirkan Raffi. Udah. Jadi sudah stop polemik itu, nggak ada lagi masalah Raffi harus dihadirkan atau tidak dihadirkan. Udah stop. Tidak. Ya, BNN tidak akan menghadirkan. Kami sudah berkali-kali menghadapi persidangan pra-peradilan. Baru kali ini minta dihadirkan tersangkanya. Apakah Majelis Hakim memang sejak awal tidak meminta kehadiran Raffi secara khusus atau keputusan ini berubah? Entahlah, yang jelas pihak Raffi sangat yakin bahwa majelis meminta Raffi dihadirkan. Dan karena itulah mereka juga berulang kali menyatakan kekecewaannya. Hari ketiga sidang pra-peradilan yang kembali ramai dikunjungi para pendukung Raffi, presenter dahsyat itu tetap tidak dihadirkan. Kita nggak bisa bikin apa-apa, kita hanya mengingatkan pengadilan jaga wibawa pengadilan. Hendaknya perintah pengadilan diikuti. Terbukti sampai sidang yang ketiga ini perintah pengadilan tidak ditaati
untuk menghadirkan Raffi. Sehat, dia sehat sehat-sehatnya. Saya mau kasih ini nih kalimat nih. Pertanyaannya, kenapa Raffi tidak mau dihadirkan di sini? Supaya tidak kelihatan bahwa Raffi itu normal. Oke? Raffi tidak dihadirkan ke sini karena dikhawatirkan kelihatan oleh masyarakat bahwa Raffi normal. Lalu benarkah DPR akan memanggil Raffi Ahmad jika masalah ini tak kunjung jelas dan terus menjadi perdebatan? Dan benarkah pula hasil rapat dengar pendapat dengan DPR kemarin ada kemungkinan Raffi akan menjalani rehabilitasi hingga setahun penuh, yakni 6 bulan rehabilitasi dan 6 bulan kemudian pendampingan. Kita mempertimbangkan juga mungkin ingin rapat tertutup dengan Raffi agar kita tahu bagaimana sesungguhnya kejadian dari versi Raffi. Kemungkinan kita akan manggil, tapi mungkin rapat tertutup ya, karena mungkin ada hal-hal informasi yang rahasia atau ada informasi yang tidak patut dibuka, karena kita menghormati BNN. Sekali lagi kita menghormati proses peradilan, oleh karena itu mungkin kita undang dengan tertutup sehingga Raffi bisa menyampaikan, sehingga Komisi 3 sebagai fungsinya mitra BNN bisa mendukung sekaligus mengawasi. Ya, dua hal itu kan. Kita tidak hanya mendukung tapi juga kita mengawasi. Ya, kalau pihak BNN kan mengatakan bukan ingin menghukum kan, ingin rehabilitasi. Ya, karena ini kan pengguna, dia bukan pengedar. Hanya rehabilitasi itu ya itu tadi butuh waktu kan. Kita tanya tadi berapa lama? 6 bulan. Pasca rehabilitasi ada yang disebut 6 bulan berikutnya, yaitu pendampingan. Nah, ya, waktu saya desak apakah ini akan diberlakukan kepada Raffi? Enggak, ini secara umum. Jadi berapa lama Raffi ya kita belum dapat jawaban tadi. Apakah 6 bulan atau berapa bulan? Udahlah, jangan ngomong 6 bulan deh, 3 hari aja nih udah jadi berubah nanti. Ketidakhadiran Raffi di sidang pra-peradilan bagaimanapun merupakan perdebatan baru dalam kasus sang artis. Yang juga masih berlangsung dan tetap panas adalah terkait rehabilitasi Raffi, di mana kuasa hukumnya yakin bahwa keputusan tersebut tidak tepat untuk Raffi. Raffi dinilai sehat dan bukan pecandu, sementara tentu saja BNN memiliki pertimbangan lain yang dianggap cukup kuat untuk mengirim Raffi ke Panti Rehabilitasi Lido Sukabumi. Semula Raffi kooperatif ikut rehab ketika masih ditangani pengacara yang lama. Itu tujuan kita baik, karena ada 2 pilihan. Pasal yang disangkakan dia bisa ditahan di sel atau direhab, karena ada asesmen. Kita memilih yang terbaik untuk Raffi supaya dia dipulihkan karena ada asesmen dari ahli. Kalau dikatakan oleh lawyernya bahwa dia dites negatif di RSKO, pasti negatif karena sudah lewat 4 hari. Yang diperiksa di RSKO adalah dari sisi psikisnya. Ini tolong diluruskan. Masyarakat dibuat bingung karena apa? Lontaran kata-kata yang sepotong yang tidak jelas. Ya, pernyataan-pernyataan dari pihaknya Raffi itu mendiskreditkan BNN. Padahal mereka harus mengatakan sebenarnya, siap Pak BNN, terima kasih kepada BNN yang sudah mau merehab. Kalau Raffi kita masukin tahanan bagaimana? Mau? Itu udah dikasihkan dengan tujuannya direhab adalah mengembalikan Raffi ini ya, yang sudah setengah jalan mengarah kepada hal-hal pemakaian sampai dengan tergantungan. Sebelum dia menjadi tergantung, kita rekomendasikan kita masukin ke rehab. Tujuannya supaya dia sembuh kembali. Kita akan mengajukan kepada Ketua Hakim supaya Raffi diizinkan dibesuk dan diobservasi diperiksa kesehatannya oleh tim dokter pribadi. Itu undang-undang menjamin. Tersangka boleh menunjuk tim dokter pribadinya. Yang sekarang ini sidang untuk pembuktian. Kita akan memberikan bukti-bukti untuk mendukung permohonan kita. Beda kalau memang anak saya memang betul-betul pecandu, silahkan saya ikhlas direhab lah supaya dia sembuh, supaya dia ke jalur yang benar. Tapi ini apa? Aku sebagai adiknya sih ya percaya banget Raffi nggak sama sekali nggak terlibat dalam narkoba. Maksudnya enggak lah, sebagai pecandu juga enggak.
kelihatan gitu, maksudnya dari gerak-geriknya, fisiknya dia kerja dari pagi sampai malam, nggak ada ciri-ciri sama sekali sebagai orang pecandu narkoba, nggak sama sekali, nggak percayalah. Dukungan moral untuk Raffi di masa persidangan pra-peradilan tetap menguat dari para sahabat dan penggemar selain keluarga. Di sisi lain, kemunculan transkrip percakapan pesan pendek yang diduga antara Yuni Syara dan seorang polisi juga masih tetap hangat dibicarakan. Apa kata pihak BNN tentang transkrip ini? Benarkah pihak Raffi sebenarnya sudah lama mengetahui ada seorang wanita melaporkan dirinya? Ya, kemarin Kepala BNN juga mengatakan tidak tahu menahu. Pokoknya BNN jajarannya tidak tahu menahu mengenai masalah itu. Sehingga kita nggak bisa tanggapin. Di luar itu, perdebatan tentang transkrip percakapan yang diduga Yuni Syara dan seorang polisi tentang kegiatan Raffi Ahmad dan kawan-kawan tetap memanas. Transkrip ini mengejutkan ketika beredar di luar sidang pra-peradilan Raffi hari pertama 3 hari lalu. Apakah print out SMS ini bisa menjadi barang bukti? Benarkah pihak Raffi sudah lama mengetahui bahwa ada seorang wanita yang melaporkan Raffi?